Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Mesya Marsabesi di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Agustus, maksud kami, edisi 20 September 2022, bersama saya Mesya Marsabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Diduga mabuk, oknum dosen Unpari Ambon pukul mahasiswa baru hingga memar. Seorang mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati Ambon dipukul oknum dosen. Korban bernama Salim Sowakil, mahasiswa program studi atau Prodi Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unpati Ambon. Sementara terduga pelaku, Franky Ubra, juga dosen Prodi yang sama. Menurut keterangan korban, dirinya dipukul pada bagian wajah 6 kali hingga mengakibatkan memar. Selanjutnya dijelaskan kejadian tersebut terjadi di ruang kuliah Senin 19 September 2022 sore. Saat itu dia bersama sejumlah temannya tengah berbincang. Lantas datang Franky sembari menanyakan perihal kegiatan mereka. Di saat yang sama teman korban juga meminta mereka untuk segera meninggalkan ruang kelas. Sontak, korban langsung menjawab, namun Franky malah langsung mendatangi korban dan melayangkan pukulan ke arah wajah. Setelah melancarkan aksinya, Franky langsung meninggalkan korban. Menurutnya, dosen tersebut merasa tersinggung dengan jawabannya yang dinilai tidak sopan. Padahal, jawaban korban ditujukan untuk teman seangkatannya. Dia pun menduga oknum dosen itu dalam keadaan mabuk. Atas kejadian itu, puluhan mahasiswa pun menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak pihak kampus segera menindak pelaku. Loginya gimana? Waktu pas ada di ruangan, Hah? ada kakak senior bilang, coba yang kelompok Kobelo tuh kan? Kelompok Kobelo. Jadi ada dong angkat tangan begini. Jadi pas selesai dari situ, ada dong keluar. Pas keluar begini, ada teman-teman satu. Ada bicara, wah cepat teman-teman, cepat keluar sedikit lah ketemu di ruangan sebelah. Hari latihan. Jadi selesai itu, ada jawab, iyo keras tuh. Jalan tua di belakang adik. Jadi antua salah paham, antua kira ada jawab pardia. Saya langsung antua balik, habis antua pukul. Batanya banyak lagi. Keras kan tuh? Langsung tampil 5 kali baru 4 palungku. Sekali atau berapa kali? Sampai 5 kali kan? Ya? 5 kali. Tambah palungku 1 kali. Kali ya. Jadi 6 kali pukulan. Itu mabuk kan maksudnya dosennya? Baru selesai itu, antua bicara di ruang sebelah. Antua bilang ada arwah-arwah mabukan bagi. Antua tak bicara para teman-teman yang lain. Sedangkan ada di ruang sebelah, latihan senam. Yang mabuk itu maksudnya dosennya atau? Iya dosennya. Mabuk? Iya. Dosennya mabuk ya? Pada di itu. Oh, terus mengalami luka kah? Maksudnya ada? Bangken. Kita yang luka. Baru ini operasi habis selesai operasi mas. Operasi? Ya. Oh iya sudah. Oke. Mahasiswa dipukul dosen Unpati, teman-temannya seruduk fakultas hingga bakar ban bekas. Puluhan orang mendatangi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP Unpati Ambon menyusul dugaan pemukulan seorang mahasiswa oleh oknum dosen Selasa 20 September 2022. Di depan gedung fakultas, massa pun membakar ban bekas sembari berorasi menuntut pihak kampus segera menindak oknum dosen Unpati yang diketahui bernama Franky Ubra. Sontak aksi mahasiswa menjadi tontonan warga kampus. Sejumlah dosen pun ikut menyaksikan aksi itu. Korban pemukulan, Salim Sowakil juga hadir. Kepada tribunambon.com, Salim mengaku dipukul 6 kali pada bagian wajah hingga memar.
Lanjutnya dijelaskan kejadian tersebut terjadi di ruang kuliah Senin 19 September 2022 sore. Saat itu dia bersama sejumlah temannya tengah berbincang. Lantas datang Franky sembari menanyakan perihal kegiatan mereka. Di saat yang sama teman korban juga meminta mereka untuk segera meninggalkan ruang kelas. Sontak korban langsung menjawab, namun Franky malah langsung mendatangi korban dan melayangkan pukulan ke arah wajah. Setelah melancarkan aksinya, Franky langsung meninggalkan korban. Menurutnya dosen tersebut merasa tersinggung dengan jawabannya yang dinilai tidak sopan. Padahal jawaban korban ditujukan untuk teman seangkatannya. Dia pun menduga oknum dosen itu dalam keadaan mabuk. Aksi itu, Tribuners, Wakil Ketua Jurusan Geral Latuserimala meminta korban pemukulan membuat laporan tertulis ditujukan kepada jurusan agar ditindaklanjuti. Tribuners, soal dosen Unpati pukul mahasiswa, Sekjur IPS sebut jika benar akan diproses. Sekretaris Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Geral Latuserimala, mengaku sudah mengetahui insiden pemukulan mahasiswa oleh dosen Unpati. Namun hingga kini pihak kampus belum mendapat klarifikasi langsung terduga pelaku, yakni Franky Ubra. Keberadaan dosen prodi ekonomi itu pun belum diketahui hingga kini. Sementara itu menanggapi aksi protes mahasiswa menyikapi pemukulan itu, Latuserimala tetap menerima aspirasi mahasiswa. Hanya saja disarankan untuk membuat laporan tertulis yang ditujukan ke jurusan. Kemudian baru akan dipertemukan kedua pihak untuk penyelesaian masalah tersebut. Namun jika terbukti bersalah, oknum dosen itu tetap akan disanksi sesuai prosedur. Sebelumnya Tribuners, puluhan mahasiswa mendatangi gedung Fakultas FKIP menyusul aksi pemukulan Salim Sowakil. Salim adalah mahasiswa angkatan 2022 Prodi Ekonomi. Dia diduga dipukul saat berada di salah satu ruang kelas Senin 19 September 2022 sore. Akibat pemukulan itu, Salim mengalami memar di wajah sebelah kiri. Begitu banyak kejadian yang terjadi, kebusukan yang sengaja disembunyikan oleh birokrasi yang ada di FKIP Unpati, saudara-saudara sekalian. Kenapa sudah? Tribuners, kita ke berita lainnya. Wahab Tuanaya turut berduka cita atas tewasnya mahasiswa Unpati. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Patimura atau Unpati Ambon, Wahab Tuanaya turut berduka cita atas tewasnya mahasiswa Unpati Ambon karena gantung diri. Menurutnya, setiap persoalan yang dihadapi mahasiswa harusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik, jangan mengambil jalan pintas. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya untuk dipecahkan. Ia meminta kepada seluruh mahasiswa Unpati untuk tidak lagi terpikirkan untuk melakukan hal serupa. Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati Ambon ditemukan tewas di rumah kosong RT 03 RW 02 kawasan Perumnas, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Mahasiswa Unpati berinisial RF berusia 21 tahun itu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan menggantungkan diri dengan seutas tali Senin 19 September 2022 dini hari. Diduga RF melakukan aksi bunuh diri. Saksi mata
Michael Mayaut menyatakan sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Timur, anaknya bersama beberapa orang teman datang membangunkannya untuk melihat korban di rumah kosong. Tidak layak untuk dilakukan, termasuk dengan melakukan bunuh diri hanya karena menghadapi sebuah masalah yang menurut mereka mungkin sulit untuk dipecahkan. Tetapi semua masalah, apapun masalah yang dihadapi baik oleh mahasiswa maupun dosen atau tenaga kependidikan, itu kan pasti bisa dicari solusinya, asalkan yang bersangkutan dalam menghadapi masalah itu mau membuka diri dan mau berkomunikasi. Dengan kesibukan yang ada, kami meminta WD3 untuk mewakili fakultas dan juga mewakili pimpinan universitas itu langsung melayat ke rumah sakit dan sekaligus melayat ke rumahnya, dan dengan tentu rasa duka cita yang dalam kami, itu kami pun menitip. Masih dari Universitas Patimura Ambon, terungkap alasan mahasiswa Unpati bunuh diri karena hubungan asmara dan stres karena nilai buruk. Misteri penyebab mahasiswa Unpati berinisial RF yang nekat gantung diri akhirnya terungkap. Perbuatan nekat mahasiswa Unpati itu diduga karena frustasi hubungan asmara. Selain itu, korban nekat mengakhiri hidupnya karena stres nilainya buruk. Hal itulah yang membuat RF nekat mengakhiri hidupnya di rumah kosong kawasan Perumnas Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin 19 September 2022 kemarin. Penyebab gantung diri ini diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Patimura atau Unpati Ambon, Wahab Tuanaya. Dia mengatakan mahasiswa berinisial RF berusia 21 tahun itu nekat gantung diri lantaran tidak kuat dalam memikul masalah hubungan asmara dengan kekasihnya. Menurutnya, padahal jika hanya persoalan akademik, tentu bisa dikomunikasikan dengan pihak kampus. Diberitakan sebelumnya seorang mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati Ambon ditemukan tewas di rumah kosong RT 03 RW 02 kawasan Perumnas Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Mahasiswa Unpati berinisial RF 21 tahun itu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan menggantungkan diri dengan seutas tali Senin 19 September 2022 dini hari. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, pedagang di Pasar Mardika Ambon kembali ditertibkan. Banyak yang bandel. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon kembali menertibkan pedagang Pasar Mardika Ambon. Pasalnya kondisi Pasar Mardika Ambon saat ini kembali amburadul. Pedagang di Pasar Mardika Ambon sudah kembali berjualan hingga memakan badan jalan dan memicu kemacetan.
Dijelaskan, padahal penertiban sudah dilakukan sebelumnya pada awal Agustus 2022 lalu. Namun, pedagang masih saja tidak patuh terhadap aturan. Pantauan Tribunamon.com di lokasi, para petugas yang merupakan gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan dinas terkait lainnya kembali menertibkan pedagang di Pasar Mardika Ambon. Para pedagang yang melihat keberadaan petugas ini langsung bergegas membersihkan barang dagangan mereka untuk tidak menutupi badan jalan. Tetap masyarakat belum sadar, mereka tetap berjualan melebihi batas yang sudah dilarang, tidak boleh berjualan di situ. Artinya tidak efektif, tapi kan itu hanya ditetapkan 14 hari untuk evaluasi. Beberapa pos juga kita kan sudah dirikan di sini, tapi itu juga tidak maksimal. Nah, besok ini dengan tim terpadu lagi kita akan konsolidasi untuk turun lagi melakukan penangkapan. Tapi polanya sudah berbeda, beda dengan pola yang pertama. Polanya nanti seperti apa? Ya sedikit represif lah, sedikit represif. Mungkin angka barang begitu. Iya, bisa angka barang, kemudian payung-payung mereka itu, tenda-tenda akan disita semuanya. Supaya dia memberikan efek jerah kepada masyarakat, supaya kita juga jangan disalahkan bahwa kita bekerja selama ini, tapi nah kalau tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat, saya kira itu juga sama tidak ada hasilnya. Jadi antara kita yang bekerja dengan masyarakat yang berjualan, saya kira sama-sama punya kesadaran untuk melihat ketertiban yang ada di pasar ini. Saya kira itu. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Warga Maluku ramai-ramai tanam cabai dan bawang merah untuk tekan inflasi. Warga Maluku ramai-ramai tanam cabai dan bawang untuk menekan laju inflasi. Hari ini, Selasa 20 September 2022, 166,4 hektar lahan di Maluku secara serentak ditanami bawang dan cabai. Penanaman cabai dan bawang merah itu merupakan rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang juga dilakukan secara serentak di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Pertanian Maluku, Dr. Ilham Tauda mengatakan pencanangan gerakan tanam cabai dan bawang merah ini untuk menekan laju inflasi di Maluku. Lanjutnya, tak hanya penanaman cabai dan bawang merah, Dinas Pertanian juga telah melakukan operasi pasar bersama TPID Maluku, serta meningkatkan luas tanam di sentra produksi serta pembinaan melalui penyuluh pertanian. Sementara itu, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan atau TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalama, mengaku cabai dan bawang merah jadi salah satu komoditi pemicu inflasi di Maluku. Diharapkannya ke depan Maluku bisa menghasilkan cabai dan bawang merah sendiri tanpa ekspor dari luar. Diketahui pencanangan gerakan tanam secara serempak di 11 kabupaten kota dengan total luas tanaman cabai 100 hektar dan bawang merah 66,4 hektar dengan rincian sebagai berikut. Cabai untuk Maluku Tengah sebanyak 30 hektar, SPB 20 hektar, Kota Ambon 20 hektar, Buru 20 hektar, Kota Tual 10 hektar, Aru 10 hektar. Sementara bawang merah di Maluku Tenggara 34,3 hektar, MBD 7,1 hektar, Tual 5 hektar, SBT 10 hektar, Maluku Tengah dan 10 hektar.
Pencerangan gerakan tanam cabai dan bawang merah merupakan tindak lanjut dari GNPIP yang merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Daerah dengan Kodam 16 Patimura, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Universitas Patimura, serta pemerintah Kota Ambon. Maluku dan Kota Tual. Tapi kalau bisa, gerakan ini untuk seluruh masyarakat Maluku, ya? Seluruh masyarakat Maluku. Jangan hanya karena kebetulan. Dan konsistensi pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Gubernur Maluku bahwa pemerintah Provinsi Maluku harus melakukan penanganan langkah cepat untuk melakukan penetrasi pasar, yang mana pengendalian inflasi ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana arahan Bapak Presiden, dan kita telah melakukan berbagai upaya langkah-langkah konkret untuk melakukan pengendalian inflasi. Hari ini kita telah mencanangkan yang namanya gerakan pengendalian inflasi pangan Provinsi Maluku yang serentak di 11 kabupaten, yang mana komoditas yang kita lakukan adalah cabai dan bawang. Dua komoditas ini memang komoditas yang secara regional maupun nasional yang banyak menyumbangkan inflasi. Jadi gerakan ini adalah gerakan pemerintah dan masyarakat, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan cabai, bawang, dan komoditas-komoditas lainnya bisa terpenuhi dan disuplai dari Maluku sendiri. Yang mana kita tahu selama ini sebagian besar suplai bahan pangan ke Maluku itu didatangkan dari luar. Nah, sehingga juga mempengaruhi kos atau biaya logistik gitu. Nah, untuk kita meminimalisasi supply chain ini, maka ini kita mulai melakukan semacam satu gerakan yang masif sebagai tahap awal di sisi pemerintahan. Nanti besok-besok lagi pelibatan masyarakat. Ini bukan aja cabai dan bawang, nanti ada komoditas-komoditas lain yang nanti kita ukur dari dampak inflasi ini. Juga mendapat dukungan dari para petani. Pak Ketua TGPP juga merespon kita, mengarahkan kita sesuai arahan Bapak Gubernur untuk kita mengambil langkah-langkah. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan operasi pasar, dan hari ini juga ada operasi pasar khususnya bahan pangan pemicu inflasi. Ini kita lakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Bapak Gubernur kepada TPID Provinsi Maluku. Dulu dapat suruh apa nih dulu? Yang tanam dulu. Belakang, bisa kedua untuk bisa berada di sela-sela. Foto dulu. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 September 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.